Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Argianti Nurrahman. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai deep learning dengan judul klasifikasi sel darah normal dan leukemia menggunakan CNN. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan ada Dita Dwinandra Herniawan dengan NPM 036, ada Jidan Adiwijaya dengan NPM 6122. Nah, langsung aja, bentar. Langsung ke outline di sini yang pertama ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada metode, ada hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulan. Oke, baik. Yang pertama ada latar belakang. Satu, leukemia merupakan keganasan hematologis dengan proliferasi sel abnormal. Leukemia merupakan penyakit keganasan pada sel darah putih yang tumbuh secara tidak terkendali dan mengganggu fungsi normal darah. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan daya tahan tubuh dan menjadi masalah serius terutama pada anak-anak. Yang kedua, diagnosis manual sulit karena morfologi sel yang mirip. Ketika diamati di bawah mikroskop, sel darah normal dan sel leukemia saling tampak sangat mirip. Inilah yang membuat proses identifikasi manual cukup penantang dan membutuhkan keterampilan khusus. Selanjutnya, prevalensi leukemia pada anak sangat tinggi, terutama AL 77%. Fakta bahwa AL mendominasi sebagai besar kasus pada anak membuat kebutuhan akan deteksi yang lebih cepat dan akurat menjadi semakin penting. Klasifikasi manual rentan tidak konsisten dan bergantung pada keahlian, yang dimana hasil diagnosa manual bisa berbeda antara satu analis dengan lainnya karena tingkat pengalaman dan interpretasi visual yang tidak sama. Selanjutnya ada CNN efektif dalam klasifikasi citra medis yang mampu mengenali pola visual secara otomatis sehingga sering menghasilkan performa yang lebih baik daripada analisis manual. Dibutuhkan sistem klasifikasi otomatis yang akurat dan cepat dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Sistem otomatis sangat dibutuhkan agar proses diagnosis lebih efisien dan dapat membantu tenaga medis mengambil keputusan klinis. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama ini bagaimana membedakan sel normal dan sel leukemia secara otomatis. Pertanyaan ini utamanya adalah bagaimana membuat model komputer yang mampu mengenali perbedaan halus antara kedua jenis sel tersebut tanpa bergantung pada pengamatan manual. Yang selanjutnya, apakah CNN mampu mencapai akurasi tinggi? Eh, Dalam model ini dapat dikembangkan perlu untuk dibuktikan karena memberikan performa tinggi agar layak digunakan sebagai alat bantu diagnostik. Yang selanjutnya, bagaimana menjaga performa model di berbagai kondisi citra, karena dengan citra sel darah tidak selalu memiliki kualitas yang sama, dengan model ini harus tetap akurat meski menghadapi variasi eh, pencahayaan, ukuran, atau bentuk sel. Nah, yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengembang mengembangkan model CNN untuk klasifikasi sel darah. Model model CNN dibuat untuk mengekstraksi ciri penting dari citra sel darah sehingga dapat mengenali perbedaan antara kelas secara otomatis. Lalu yang kedua ada meningkatkan akurasi dan ketahanan model terhadap variasi citra. Model ditujukan agar tetap memberikan hasil yang stabil, meski data yang digunakan memiliki keragaman bentuk dan kualitas. Lalu yang ketiga, mengoptimalkan arsitektur CNN berdasarkan penelitian terdahulu. Di sini konfigurasi jaringan dioptimalkan dengan mempertimbangkan temuan sebelumnya, agar model menjadi lebih efisien dan memberikan performa maksimal dalam klasifikasi leukemia. Next. Ada metode penelitian. Yang pertama itu ada pengumpulan data. Eh,
ada pengumpulan data, yang kedua pemrosesan data, yang ketiga perancangan arsitektur CNN, yang keempat ada pelatihan model, yang kelima ada evaluasi model, lalu yang terakhir ada interpretasi hasil. Next. Nah, di sini ada hasil dan pembahasan untuk pengumpulan data. Data terdiri dari 1329 citra mikroskopis sel darah, 366-nya sel darah normal, dan 963 leukemia. Yang kedua, citra menampilkan morfologi sel dengan pewarnaan hematologis sehingga inti sel terlihat jelas. Lalu yang ketiga, perbedaan visual utama. Inti sel normal lebih kecil dan teratur, sedangkan inti sel leukemia lebih besar dan tidak seimbang. Next, ada pemrosesan data. Yang pertama ada pembagian data. Dataset dibagi menjadi 70% data latih, 15% validasi, dan 15% uji hasilnya. Untuk yang normal itu 256 latih, 56 validasi, 56 uji. Leukemia 678 latih, 144 validasi, 145 uji. Pembagian acak ini memastikan model mendapat data pelatihan yang cukup dan evaluasi yang objektif. Lalu yang kedua ada pelabelan data. Pelabelan dilakukan otomatis berdasarkan struktur folder, menghasilkan yang pertama 930 citra pelatihan, lalu 198 citra validasi, 201 citra pengujian, dan seluruh citra berhasil terlabel dengan benar tanpa kehilangan data. Next. Lalu yang ketiga ada penyesuaian dimensi citra. Semua citra diubah ukurannya menjadi 224 kali 224 pixel agar konsisten dengan memasukkan model CNN. Lalu ada normalisasi. Nilai pixel dinormalisasi dari 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1 agar citra lebih stabil dan mempercepat proses pelatihan. Lalu ada augmentasi data. Dilakukan rotasi acak 20 derajat, zoom 20%, dan flipping horizontal. Augmentasi memberikan variasi tambahan sehingga model lebih robust dan mengurangi overfitting. Next. Baik, sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, baik. Yang Uh, selanjutnya ini akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada perancangan arsitektur CNN. Arsitektur CNN pada penelitian ini terdiri dari 3 lapisan konfusi dengan jumlah filter 32, 64, dan 128. Masing-masing menggunakan kernel 3x3 dan aktivasi relu, serta diikuti max calling 2x2 untuk mereduksi dimensi fitur. Rekrasi fitur dilanjutkan dengan pattern dan lapisan dense berisi 128 neuron dengan dropout 0,3 untuk meningkatkan generalisasi. Lapisan output menggunakan neuron tunggal beraktivasi sigmoid untuk klasifikasi biner. Kemudian model dikompilasi menggunakan optimizer Adam dan fungsi loss binary cross entropy. Berikut merupakan untuk ringkasan detailnya yang ada pada tabel. Lalu total parameter yang digunakan pada model ini adalah 11.169.089 dan seluruhnya merupakan parameter trainable. Next. Selanjutnya ada pelatihan model. Model dilatih selama 15 epoch menggunakan optimizer Adam dan binary consentropy. Kemudian akurasi meningkat sangat cepat mencapai lebih dari 0,95 pada epoch kedua dan mendekati 1 pada epoch kelima. Pada epoch ke-7 hingga ke-15, akurasi dan validation akurasi stabil di kisaran 0,999 sampai 1, menunjukkan pembelajaran yang konsisten. Kemudian nilai loss terus menurun hingga mencapai 0,0006
pada training dan 0,0016 pada validasi. Secara keseluruhan, model menunjukkan generalisasi yang sangat baik dan mampu mengklasifikasikan sel darah dengan performa hampir sempurna. Kemudian ada evaluasi model. Di sini akurasi pengujian mencapai 99,50% akurasi pada data uji, menunjukkan prediksi sangat tepat dan tidak mengalami overfitting. Pada classification report, hasil classification report menunjukkan performa yang sangat baik pada kedua kelas. Kelas normal memiliki precision 1 dan recall 0,99, sedangkan kelas leukemia memiliki precision 0,98 dan recall 1. Nilai rata-rata metrik berada pada kisaran 0,99 sampai 1, yang menegaskan konsistensi model dalam mengenali kedua kelas. Next. Selanjutnya ada confusion metric. Dari citra data uji, dari 201 citra data uji, terdapat 200 yang benar dan hanya 1 yang salah prediksi. Tidak ada kesalahan pada kelas leukemia yang menyebabkan sensitivitas sangat tinggi. Next. Kemudian ada grafik akurasi dan loss. Grafik akurasi menunjukkan peningkatan yang cepat dan stabil hingga mendekati 1 pada data pelatihan maupun validasi. Grafik loss juga menurun secara konsisten ke nilai sangat rendah yang menandakan bahwa model belajar dengan baik tanpa menunjukkan tanda overfitting. Kemudian yang terakhir ada interpretasi hasil. Evaluasi menunjukkan bahwa model CNN mampu membedakan sel darah normal dan leukemia dengan akurasi 99,50%. Precision, recall, dan F1 score yang tinggi menegaskan konsistensi model dalam mengenali kedua kelas. Dengan kesalahan prediksi yang sangat rendah, grafik akurasi dan loss juga stabil tanpa indikasi overfitting, sehingga model dinilai efektif dalam menangkap ciri morfologi sel dan berpotensi digunakan sebagai sistem bantu diagnosis leukemia. Baik, mungkin untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Yang terakhir ada kesimpulan. Model CNN mampu mengklasifikasikan sel darah normal dan leukemia dengan sangat baik dengan ditunjukkan akurasi uji 99,50% serta precision, recall, dan F1 score yang tinggi. Hasil ini membuktikan bahwa model dapat mengenali ciri morfologi sel secara konsisten dan efektif. Model dapat dikembangkan lebih lanjut dengan memperluas variasi dataset, menerapkan teknik explainable AI untuk interpretasi prediksi, serta mengintegrasikan model ke dalam aplikasi atau perangkat medis agar lebih mudah digunakan di lingkungan klinis. Oke, demikian pemaparan materi mengenai deep learning dari kelompok kami. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai konsep, cara kerja, dan penerapan deep learning. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kumaha ya?